Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Behavior tentang belajar. Yang beranggotakan saya, Auras Hakimun, Ayu Indah Pratiwi, Muhammad Akmal Nurzaman, Rika Apriliana, dan Siti Uswatun Hasanah. Kepada yang terhormat Ibu Nuhyal Ulia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pandangan behaviors tentang belajar. Menurut pandangan behaviors, belajar artinya perubahan yang relatif pada perilaku yang bisa diamati yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, tingkah laku itu dikendalikan oleh atau reward dan pengen atau reinforcement dari lingkungan. Dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Pandangan ini memuat beberapa teori. Yang pertama yaitu contiguity. Law of contiguity atau hukum kontiguitas mengatakan kombinasi stimuli yang mengiringi suatu gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Contiguity merupakan komponen yang esensial dalam classical conditioning. Contiguity itu sendiri merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa munculnya respon yang segera setelah adanya suatu stimulus. Stimulus sendiri adalah merupakan semua pandangan, suara, gerakan, bau, dan lain-lain yang diterima indera dari lingkungan. Respon adalah perilaku sebagai hasil dari asosiasi. Asosiasi dalam contiguity ini sendiri merupakan suatu prinsip bahwa ide-ide, memori, ataupun pengalaman-pengalaman akan terhubung satu dengan lainnya bila kejadiannya sering bersama-sama. Hubungan antara stimulus dan respon ini bisa terjadi karena keduanya sangat dekat dan berulang kali terjadi secara bersamaan. Teori koneksionisme Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949 adalah orang pertama yang melakukan eksperimen belajar dengan hewan. Dia menggunakan puzzle book dan kucing sebagai binatang eksperimen. Berdasarkan eksperimennya, Thorndike menyusun suatu teori yang disebut dengan teori koneksionisme atau teori SR, stimulus respon. Istilah lain untuk teori ini adalah psikologi belajar SR atau teori trial and error learning. Contoh implikasi belajar dengan trial and error learning adalah ketika anak belajar keterampilan atau psikomotorik. Dengan prinsip trial and error, anak belajar dengan mencoba, salah, mencoba lagi sampai akhirnya dapat melakukan gerakan yang benar. Pengembangan hukum belajar menurut Thorndike. A. Law of effect. Thorndike membuat suatu prinsip sebagai berikut. Belajar hanya terjadi jika respon mengandung efek tertentu terhadap lingkungan. Asosiasi SR yang tepat akan diperkuat dan asosiasi yang tidak tepat akan melemah karena konsekuensi dari tindakan organisme. Contohnya ketika anak diajarkan sikap hidup bersih, anak diberi contoh membuang sampah pada tempat sampah. Hal itu menjadi stimulus. Ia mengikuti membuang sampah di tempat sampah. Hal itu menjadi respon. Ruangan kelas menjadi bersih dan menyenangkan. Hal itu menjadi efek positif. B. Law of radiance. Belajar akan berhasil dengan baik bila didukung oleh kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh kesiapan bereaksi atau bertindak, maka reaksi menjadi memuaskan. Contohnya ketika anak akan belajar berjalan, apabila otot kakinya sudah matang dan siap untuk berjalan, maka proses belajar akan berhasil. Sebaliknya, jika otot kaki anak belum kuat, maka dia tidak akan berhasil. Yang C. Law of exercise. Hukum belajar law of exercise menunjukkan bahwa semakin banyak dipraktekkan atau digunakannya hubungan stimulus respon, akan semakin kuat hubungan itu. Praktek atau latihan ini akan lebih baik hasilnya apabila disertai dengan pemberian reward. Contohnya ketika anak belajar berenang, untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilatih berkali-kali. Makin banyak dilatih, maka gerakan yang diinginkan akan semakin cepat dikuasai.
Materi pada pandangan behavioris tentang belajar, terdapat pula teori pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik atau classical conditioning yang ditemukan oleh Ivan Pavlov. Teori pengondisian klasik merupakan tipe pembelajaran untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Dalam pengondisian klasik, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respons yang sama. Contohnya saat di sekolah, Andi gagal dalam kuis bahasa Inggris. Dia merasa kecewa dan cemas. Dia merasa cemas lagi pada kuis yang diikuti berikutnya. Contoh tersebut mengilustrasikan classical conditioning yang ditemukan oleh Pavlov, seorang psikologi dari Rusia. Menurut Gojek Ijen pada 2004, classical conditioning merupakan suatu bentuk belajar di mana individu belajar untuk memproduksi respon emosional atau fisiologis yang tidak disengaja yang sama dengan respon refleks. Selanjutnya mengenai percobaan yang dilakukan oleh Pavlov. Pavlov menggunakan seekor anjing untuk dijadikan bahan percobaan dalam classical conditioning, di mana seekor anjing dibedah sedemikian rupa sehingga kelenjar ludahnya berada di luar pipinya, dimasukkan ke dalam kamar yang gelap. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dengan teliti air liur yang keluar dari respon atau reaksi apabila ada perangsangan makanan di mulutnya. Setelah percobaan diulang beberapa kali, maka ternyata air liur telah keluar sebelum makanan sampai ke mulutnya, yaitu pada waktu melihat piring makanan, pada waktu melihat orang yang akan memberi makanan, serta pada waktu mendengar langkah yang akan memberi makanan. Agar kita lebih memahami mengenai teori ini, kita dapat memahami terlebih dahulu mengenai 4 konsep proses asosiasi, yaitu UCS, Unconditional Stimulus, adalah objek atau kejadian yang menyebabkan respons emosional atau fisiologis yang tidak dipelajari. Selanjutnya yang kedua UCR, Unconditional Response, adalah respon emosional atau fisiologis yang tidak dipelajari yang disebabkan oleh unconditional stimulus UCR yang dari keluar air mulut anjing setiap ada makanan tadi. CS atau conditional stimulus, objek atau event yang diasosiasikan dengan UCS, petugas laboratorium. Yang keempat CR, conditional response, respon fisiologis atau emosional yang sama dengan UCR, air liur anjing yang keluar ketika melihat petugas laboratorium. Selanjutnya mengenai classical conditioning di dalam kelas. Para peneliti menyatakan bahwa reaksi emosional siswa yang berasosiasi dengan materi yang mereka pelajari merupakan pengalaman yang sangat penting dibawa dari sekolah. Contohnya, kecemasan para siswa pada materi matematika akan berimbas pula pada prestasi mereka dalam bidang matematika juga. Selanjutnya, konsep-konsep yang akan mengacu pada classical conditioning yaitu generalisasi, diskriminasi, dan ekstinksi. Generalisasi terjadi jika stimulus yang sama pada stimulus yang dikondisikan mengelisitasi respons yang dikondisikan. Contohnya, siswa yang mengasosiasikan sekolah dengan guru yang perhatian, maka melalui generalisasi dia akan bereaksi sama pada kelas yang lain. Sedangkan diskriminasi terjadi ketika individu merespons stimuli tertentu tetapi tidak merespons stimuli yang lainnya. Contohnya, Tino merasa cemas ketika ujian matematika, tapi dia tidak merasa cemas saat mengajarkan ujian sejarah. Selanjutnya, ekstinksi. Ekstinksi atau pelenyapan adalah kelemahan conditioned response atau CR karena tidak ada unconditional stimulus. Misalnya, anak yang mengganggu temannya di kelas karena ingin mendapatkan perhatian dari guru, tetapi gurunya tidak memberikan perhatian kepadanya. Perilaku mengganggunya akan hilang karena ia tidak dapat respon yang diinginkan tersebut. Teori yang keempat yaitu teori operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Menurutnya, reaksi siswa lebih dikontrol oleh konsekuensi suatu perilaku daripada oleh kejadian sebelumnya. Terdapat perbedaan antara classical conditioning dan operant conditioning. Jika klasikal perilaku cenderung tidak disengaja, operan perilaku disengaja. Kemudian urutan perilaku klasikal mengikuti stimulus, sedangkan pada operan perilaku mendahului stimulus. Pada klasikal, proses belajar terjadi saat stimulus netral diasosiasikan dengan UCS atau unconditioned stimulus, sedangkan pada operan konsekuensi dari perilaku memengaruhi perilaku berikutnya. Contoh
Contoh classical conditioning yaitu siswa mengasosiasikan kelas dengan sikap hangat guru sehingga kelas mendatangkan kondisi emosi yang positif. Kemudian contoh yang operant conditioning, saat siswa berusaha menjawab dengan benar dan dipuji, sehingga usaha mereka untuk menjawab akan semakin meningkat. Terdapat dua konsekuensi dalam teori ini. Yang pertama, penguatan atau reinforcement merupakan suatu konsekuensi yang dapat meningkatkan frekuensi atau durasi dari sebuah perilaku. Terdapat dua reinforcement, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif contohnya dapat berupa hadiah, perilaku senyum, bertepuk tangan, atau mengacungkan jempol, atau penghargaan lain. Jadi reinforcement positif ini penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Kemudian reinforcement yang kedua itu reinforcement negatif, yaitu bentuk penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Kemudian konsekuensi yang kedua yaitu punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang. Contoh punishment pertama, presentation punishment, yaitu saat jika tidak mengerjakan PR maka tidak boleh menonton TV. Itu maksudnya menerima sesuatu untuk mengurangi perilaku. Kemudian yang kedua, removal punishment, tindakan sesuatu untuk mengurangi perilaku. Contohnya, yang tidak mengerjakan tugas diminta menulis 2. Selanjutnya adalah implikasi teori behavioris dalam pembelajaran. Selain penggunaan reinforcement atau penguatan untuk memperkuat tingkah laku, ada dua hal lain yang ditekankan dalam behavioris ini. Yang pertama ada prosedur pengembangan tingkah laku baru dan prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Yang pertama adalah prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku baru, yang dimana terdiri dari shaping atau membentuk perilaku baru secara bertahap. Hal ini dapat ditemukan dalam contoh kasus di mana terdapat siswa yang sangat pemalu di kelas, dia cenderung pasif dan menutup diri dari teman-temannya, sehingga guru dapat membantu masalah tersebut dengan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan yang dilakukan ini dapat memberikan penguatan bagi siswa tersebut. Shaping bisa sangat membantu tugas belajar yang membutuhkan waktu dan persistensi untuk penyelesaiannya. Perlu diingat juga bahwa shaping membutuhkan penguatan sejumlah langkah kecil menuju ke perilaku sasaran, dan ini memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya adalah modeling atau percontohan. Modeling adalah belajar dengan cara mengikuti perilaku orang lain sebagai model. Modeling ini banyak digunakan untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan akademik dan motorik, juga dalam penanaman sikap, nilai-nilai atau afeksi seperti pembentukan perilaku bersih, sikap jujur, disiplin, mandiri, dan saling menghargai serta bertanggung jawab. Pemberian contoh atau modeling diikuti dengan pembiasaan. Dalam pembentukan sikap dan perilaku, pendidik dalam hal ini menjadi teladan bagi anak yang kemudian melakukan imitasi atau meniru contoh perilaku yang ditunjukkan oleh pendidik. Bila anak sudah menunjukkan perilaku yang diinginkan, maka sebagai penguat diberikan ganjaran atau hadiah. Bila perilaku anak belum seperti yang dicontohkan, maka ia dapat diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera. Yang kedua adalah prosedur-prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Ini dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat tingkah laku bersaing. Untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang tidak diinginkan, misal perilaku menentang dan sebagainya, maka perlu diadakan penguatan tingkah laku yang diinginkan. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan kelompok yang menekankan pada aspek kerjasama. Hal yang kedua adalah ekstinsi. Ekstinsi yaitu membuang atau meniadakan peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. Artinya, menghilangkan respon yang menyebabkan perilaku anak yang tidak dikehendaki terulang. Dalam contoh kasus di mana terdapat siswa yang usil dan suka merugikan teman-temannya, namun respon yang diberikan guru hanya tersenyum dan membiarkannya saja.
Hal tersebut seharusnya dihilangkan karena akan membuat siswa merasa bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak salah sehingga dia akan melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah satiasi. Satiasi ialah suatu prosedur perbaikan tingkah laku dengan menyuruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah atau jera. Contohnya adalah jika siswa selalu mencoret-coret dinding di kelas, maka ia diminta untuk mencoret dinding yang disediakan sebanyak yang ia suka sampai ia bosan dan jera. Yang keempat adalah perubahan lingkungan stimuli. Tingkah laku juga dapat dikendalikan dengan mengubah kondisi stimuli yang memengaruhi tingkah laku tersebut. Misalnya, supaya orang tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan sekolah harus dibuat bersih dan disediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Dan yang kelima adalah hukuman. Hukuman bisa digunakan untuk memperbaiki tingkah laku, tetapi hendaknya diterapkan dengan bijaksana. Hukuman menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan peserta didik. Hukuman hendaknya dilaksanakan secara langsung, tenang, dan disertai dengan reinforcement serta konsisten. Hukuman yang tidak direkomendasikan untuk para peserta didik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hukuman fisik atau physical punishment. Yang kedua adalah hukuman psikis atau psychological punishment. Yang ketiga, pekerjaan ekstra atau extra classwork. Dan yang keempat adalah scourging tidak sekolah atau out of school suspension. Hukuman tersebut sangat tidak direkomendasikan sebab hukuman tersebut dianggap ilegal karena mampu menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, kebencian atau dendam terhadap guru, tidak perhatian pada tugas sekolah, berbohong, agresif, menghindari tugas sekolah, atau membolos. Jika dilakukan lama atau berulang kali, dapat menyebabkan child abuse atau kekerasan pada anak, atau mungkin luka atau kerusakan fisik yang permanen serta menurunkan motivasi belajar siswa. Selain belajar keterampilan, sikap dan perilaku, teori belajar behavioris juga dapat diterapkan dalam belajar kognitif atau pengetahuan. Contohnya, disebutkan huruf A, B, C, anak langsung memberikan respon secara mekanik sesuai stimulus tersebut, yaitu menyebut A, B, dan C. Kritik terhadap behaviorism. 1. Pendekatan ini terlalu banyak menekankan pada kontrol eksternal atau perilaku siswa. 2. Behaviorism tidak bisa menjelaskan higher order functions seperti bahasa. 3. Behaviorism tidak berperan sebagai sebuah alat untuk mengontrol siswa daripada membantu siswa untuk belajar, mengontrol perilakunya sendiri, dan termotivasi secara internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.